Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HR Review. Kali ini saya akan mereview Meizu lagi, yaitu Meizu M8 Note atau Meizu Note 8. Kebetulan yang saya pegang ini versi Cina yang tidak ada bahasa Indonesianya ya. Harga handphone ini di sekitar 1,9 sampai 2 jutaan. Kalian bisa cari di online shop dengan harga yang paling murah aja ya. Sebelum lanjut, boleh dong kita minta bantuan dengan subscribe dan like video ini. Terima kasih. Handphone ini dikeluarkan Meizu di tahun 2018 akhir dengan mengusung desain layar 16:9 yang tidak pakai poni ya. Tapi saya justru suka karena tidak terganggu dengan poninya, meskipun ada bezel atas bawah yang agak tebal ya. Tapi lengkungan sisi-sisinya itu cukup tajam, bikin cantik layarnya ya. Desainnya cukup bagus ya. Dan pas dipegang terasa premium dan build quality-nya sangat kokoh dan solid serta cukup tipis ya. Mantap. Layout kameranya juga cukup unik ya, dengan flash ada di atas seperti ini, kemudian kamera, kemudian fingerprint-nya tapi agak kecil ya. Layarnya sudah Full HD dengan panel IPS 6 inci dan kamera belakangnya 12 megapiksel dan yang depannya 8 megapiksel. RAM-nya 4GB dan storage-nya 64GB serta menggunakan SoC Snapdragon 632 dengan fabrikasi 14 nanometer dan sudah mendukung dual SIM 4G dan terdapat juga slot microSD-nya, namun tidak ada NFC-nya ya. Baterainya sendiri 3600 disertai dengan fast charging 24 watt yang beneran cepat ya pas ngecas. Speknya cukup standar sebetulnya, tapi tidak ada yang salah lah. Masih sangat layak untuk dipakai di tahun 2020 ini atau di tahun depan masih oke lah. Android-nya memakai Android 8 Oreo dipadu dengan Flyme OS versi 8. Di perangkat saya ini kebetulan versi Cina ya, tidak ada bahasa Indonesianya, tapi secara keseluruhan sama dengan versi global. Dengan spek seperti itu, skor Antutunya bisa tembus di angka 120 ribuan, yang angka ini masih sangat ngebut ya. Oke, untuk performa kita langsung tes di game PUBG Mobile saja ya. Di PUBG Mobile anehnya hanya dapat settingan balance dan frame rate medium, tapi kita tes di smooth high saja ya. Masih sangat lancar dipakai dan tidak ada kendala berarti, masih sangat smooth dan layarnya sangat bagus ya, khas Meizu. Tidak ada frame drop yang parah, masih sangat playable dan bisalah untuk chicken dinner. Oke, kita beralih ke bagian kameranya. Seperti biasa, kamera Meizu punya pengaturan manual yang sangat lengkap ya. Berikut hasil foto-foto dan videonya. Hasilnya cukup bagus dan tajam dan terang ya, karena punya bukaan lensa f1.8 dan ini cukup bagus ya. Untuk daya tahan baterainya sendiri dengan pemakaian normal orang kantor bisa bertahan sampai seharian penuh. Dengan pemakaian normal dan screen on time-nya bisa tembus di angka 6 jaman lebih. Masih cukup standar tapi juga tidak buruk dan masih tergolong awet lah. Dengan harga yang masih hampir 2 jutaan, ini masih terasa agak mahal ya. Tapi karena ini handphone jarang ada dan anti mainstream, jadi wajar lah. Oke, sekian dulu reviewnya dari saya. Nantikan review handphone lainnya di channel ini dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih.